Perkenalkan, nama saya Nela Nandita. Perkenalkan, nama saya Cindy Teresia. Perkenalkan, nama saya Meika Zahra. Nama saya Calvin Rafid Herdianto dari kelas 12 MIPA. Perkenalkan, nama saya Giovanni Santoso. Perkenalkan, nama saya Ikram Nur Ramadan. Hai guys, hari ini aku mau nge-review Risoles Mayonnaise, jadi ikutin aku untuk kegiatan hari ini. Yuk! Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat risoles mayonnaise terbagi menjadi 3 bagian. Bahan isi, bahan kulit, dan bahan tambahan. Yang pertama bahan isi risoles yang terdiri dari 300 gram suiran daging ayam yang digoreng, 4 siung bawang merah dan bawang putih, mayonnaise secukupnya, 2 butir telur, 1 cangkir susu cair, 1 cangkir air matang, setengah cangkir terigu, garam secukupnya, gula pasir secukupnya, 1,5 sendok teh merica bubuk, dan 3 sendok makan margarin. Lalu untuk bahan kulit risoles terdiri dari 500 gram tepung terigu, 5 butir telur ayam, 1 liter air susu, 8 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan minyak goreng untuk dijadikan olesan, dan yang terakhir ada 1 sendok makan garam. Lalu untuk bahan tambahannya ada 300 gram tepung panir dan 1 butir telur. Biaya produksi yang pertama, etalase atau gerobak 2.163.000, wajan penggorengan 231.500, cobekan 97.500, mesin mixer 1.879.000, pisau 69.000, meja 1.472.000, kursi 881.500, kompor dan gas 319.000, nampan dan serbet 62.500, piring 97.000, sendok 69.500, gelas 59.000, garpu 64.500, wadah 215.000, dan peralatan tambahan yang lainnya 37.500. Jadi jumlah investasinya ada Rp7.718.000. Di sini kita akan menghitung total biaya variabel dimulai dari menentukan bahan-bahannya dulu, lalu harga dikali jumlah bahannya, lalu kita totalin. Yang pertama bahan-bahannya itu ada daging ayam, bawang merah, bawang putih, mayonnaise, telur, tepung terigu, garam, gula pasir, merica bubuk, margarin, minyak goreng, tepung pasir, pembungkus, cabai, dan saus, dan gas LPG. Lalu kita tentukan total biaya variabelnya. Untuk mencari total biaya variabel, rumusnya adalah biaya produksi sama dengan biaya investasi ditambah biaya variabel. Biaya investasinya 7.718.000 ditambah 10.950.000 sama dengan 18.668.000. Harga jualnya menjadi 3.000. Untuk selanjutnya, cara buat dan langkah-langkahnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Meika. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan isi risoles. Pertama, persiapkanlah wajan, kemudian panaskan dan masukkanlah margarinnya. Kedua, tumislah bawang putih dan bawang merah sampai tercium bau harum. Kemudian yang ketiga, masukkanlah larutan tepung terigu lalu aduk sampai merata. Keempat, tuangkanlah secangkir air panas yang setelah dimasak. Selanjutnya, yang kelima, masukkanlah suiran ayam dan telur, lalu diaduk-aduk sampai merata. Keenam, tambahkanlah garam, merica, dan gula pasir secukupnya. Ketujuh, aduk dengan perlahan dan pastikan bahannya matang. Kemudian untuk pembuatan kulit risolesnya itu kita siapkan 5 butir telur ayam yang dicampur garam, lalu aduk menggunakan mixer. Lalu tambahkanlah susu cair. Setelah itu masukkanlah 500 gram tepung terigu dan kemudian
Aduk dengan menggunakan tangan sampai merata. Pastikan adonannya licin. Lalu tambahkanlah 8 sendok minyak goreng. Aduk sampai merata. Kemudian siapkanlah wajan sambil dipanaskan, oleskan minyak goreng. Setelah itu buatlah lembaran-lembaran kulit risoles atau kulit dadar dari adonan tadi. Setelah itu buat sampai bahannya habis. Dan cara untuk membuat risol menjadi lebih enak adalah: 1. Ambillah untuk 1 lembar kulit dadar tipis. Selanjutnya isilah secukupnya dengan menggunakan isian risol tadi, dan tambahkan mayones secukupnya, kemudian digulung. Kedua, lalu rekatkan kulit dadar gulung dengan menggunakan putih telur. Ketiga, lakukan untuk semua kulit dadar sampai isian risol sudah habis. 4. Kocoklah untuk 1 butir telur ayam, lalu celupkan rissoles ke dalam kocokan telur tersebut. 5. Taburi dengan menggunakan tepung panir yang telah disiapkan. 6. Diamkan untuk rissoles kurang lebih selama setengah jam sebelum akan digoreng. 7. Tunggu sampai 30 menit. Gorenglah untuk semua rissoles hingga rissoles berwarna kuning agak kemasan. Ke-8. Angkat kemudian dapat ditiriskan. 9. Rissoles sudah jadi untuk disiapkan. Untuk kemasan, hanya menggunakan pembungkus plastik agar lebih menonjol risolesnya. Lalu untuk pemasaran, metode pemasarannya masih menggunakan metode tradisional, hanya menggunakan label dan promosi dari mulut ke mulut. Lalu simpulannya, risoles yang merupakan jajanan tradisional dapat dimodifikasi menjadi makanan yang lebih menarik, hanya dengan sedikit modifikasi, yaitu menambahkan mayones. Risoles mayones ini juga lebih menarik dan tentunya lebih enak bagi para pembeli sehingga menaikkan keuntungan penjualan.